Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mutadin, NIM 201-201-866. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Pertumbuhan, perubahan yang bersifat kuantitatif yang menyangkut aspek-aspek jasmania atau perubahan-perubahan yang terjadi pada organ tubuh dan struktur fisik seperti pertambahan tinggi badan seorang anak. Perkembangan perubahan yang menyangkut aspek-aspek mental, psikologis manusia seperti perubahan-perubahan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, sifat, sosial, moral, keyakinan, agama, kecerdasan, dan sebagainya. Pembagian menurut Elizabeth, masa sebelum lahir, prenatal period, sejak kehamilan sampai bayi lahir kira-kira 9 bulan atau 10 hari atau 280 hari. Pada masa ini terjadi beberapa kejadian penting. Penurunan sifat bawaan mental psikologi anak, penentuan jenis kelamin anak, kepastian apakah lahir atau tunggal atau kembar, posisi anak yang dalam keluar. Masa bayi baru lahir atau disebut newborn, sejak lahir kira-kira berumur 10 atau 15 hari. Latin sebagai fase atau resting sebagai 4 macam penyesuaian diri dengan keadaan suhu udara, menghisap dan menelan makanan atau air susu, bernapas dan membuang kotoran. Masa bayi atau disebut babyhood, umur 2 minggu sampai umur 2 tahun. Ciri masa ini masa dasar atau masa pembentukan kehidupan yang sesungguhnya, karena saat ini pola perilaku, sikap, ekspresi, emosi mulai terbentuk. Bayi berkembang pesat, baik fisik maupun psikologinya. Dalam masa bayi selain mengingatkan individualitas dan juga terjadi sosialisasi, masa bayi merupakan masa permulaan berkembangnya peran seks atau jenis kelamin, dan masa bayi merupakan permulaan kreativitas. Proses terjadinya manusia itu masa kanak-kanak akhir atau disebut laterhood 6 atau 12 tahun. Masa ini disebut juga oleh orang tua usia tidak rapi. Pada masa ini mereka lebih banyak dipengaruhi atau mengikuti teman-temannya daripada orang tuanya sendiri. Pada usia ini banyak anak menunjukkan minat mereka terhadap seks. Mereka sering membincangkan hal ini dan teman-teman bermainnya, bahkan sekali dengan orang dewasa. Mereka pun memiliki kemampuan untuk menirukan perilaku seks orang dewasa, baik karena melihat gambar atau melihat orang tua. Masa puber 12 atau 13 sampai 16 atau 17 tahun, telah haid pada anak perempuan dan dewasa pada anak laki-laki. Dalam tahap ini biasanya anak mulai kritis dalam menanggapi sesuai ide atau pengetahuan dari orang lain. Pada masa puber biasanya seorang anak menunjukkan kekuatannya intelektual dan energi fisik yang kuat. Hanya saja kekuatan ini tidak berenergi dengan kemauan yang kuat pula. Ketidakseimbangan ini biasanya terjadi karena pada itu seorang anak mulai belajar menentukan tujuan serta keinginannya yang dianggap sesuai baginya untuk memperoleh kebahagiaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan secara simultan, herediter, warisan sejak lahir atau bawaan, lingkungan yang menguntungkan atau merugikan, kematangan fungsi-fungsi organis dan psikis, aktivitas anak sebagai subjek bebas yang kemauan dan kemampuan. Seleksi bisa menolak atau menyetujui, punya emosi serta usaha membangunkan diri sendiri. Tujuan tugas perkembangan sebagai petunjuk individu untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dari mereka pada usia-usia tersebut, sebagai motivasi kepada seseorang, setiap individu untuk melakukan apa yang diharapkan dari mereka oleh kelompok sosial pada usia tersebut sepanjang kehidupan mereka.
sebagaimana petunjuk bagi setiap individu tentang apa yang mereka hadapi dan tindakan apa yang diharapkan dari mereka jika mereka sudah sampai pada tingkat perkembangan berikutnya. Baiklah, saya akan menutup presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini stop ya.